Kasus Lizzie Borden adalah salah satu kasus pembunuhan paling terkenal dan paling misterius dalam sejarah Amerika Serikat. Hingga kini, lebih dari 130 tahun kemudian, tidak ada yang dapat memastikan siapa pelaku sebenarnya. Berikut kronologi lengkapnya. Latar belakang keluarga ini adalah: Lizzie lahir pada tahun 1860 di kota Fall River. Ayahnya, Andrew Borden, adalah pengusaha kaya yang memiliki aset bernilai sekitar 300.000 US dollar pada masa itu, setara jutaan dolar saat ini. Meskipun kaya, Andrew dikenal sangat hemat hingga dianggap pelit oleh banyak orang. Keluarga terdiri dari Andrew Borden, ayah; Abby Borden, ibu tiri; Emma Borden, kakak Lizzie; Lizzie Borden; Bridget Sullivan, pembantu rumah. Lizzie dan Emma dikabarkan tidak pernah akrab dengan Abby. Mereka bahkan lebih sering menyebut Abby sebagai istri ayah daripada ibu. Selain itu, sempat terjadi perselisihan mengenai pembagian warisan dan kepemilikan rumah dalam keluarga. Banyak orang kemudian menduga konflik tersebut bisa menjadi motif pembunuhan. Hari sebelum pembunuhan. Pada awal Agustus 1892, beberapa anggota keluarga mengalami gangguan pencernaan. Lizzie sempat mengatakan kepada tetangga bahwa ia khawatir seseorang mencoba meracuni keluarganya. Belakangan dokter menyimpulkan kemungkinan penyebabnya hanyalah makanan yang sudah tidak segar, bukan racun. Namun pernyataan Lizzie ini kemudian menjadi salah satu hal yang menarik perhatian penyidik. 4 Agustus 1892, hari pembunuhan. Pagi hari sekitar pukul 9, Andrew Borden pergi ke kota untuk urusan bisnis. Di rumah hanya ada Abby Borden, Lizzie, Bridget Sullivan. Pembunuhan pertama. Sekitar pukul 9.30 pagi, Abby naik ke kamar tamu di lantai atas. Di sanalah ia diserang menggunakan benda tajam yang diduga kapak atau hatchet. Ia menerima sekitar 18 hingga 19 luka hantaman di kepala. Ia meninggal di tempat. Tubuhnya dibiarkan di lantai selama lebih dari 1 jam. Setelah itu, Andrew pulang. Sekitar pukul 10.45 pagi, Andrew pulang. Bridget membukakan pintu. Andrew kemudian masuk ke ruang tamu dan berbaring di sofa. Tidak lama kemudian seseorang menyerangnya. Andrew menerima sekitar 10-11 hantaman di wajah dan kepala. Lukanya sangat parah hingga wajahnya hampir tidak dapat dikenali. Setelah itu, penemuan mayat. Beberapa menit kemudian Lizzie memanggil Bridget sambil berteriak, "Ayah sudah meninggal. Ayah sudah dibunbun." Tetangga segera berdatangan. Saat polisi memeriksa rumah, mereka awalnya hanya menemukan jasad Andrew. Beberapa saat kemudian mereka memeriksa lantai atas. Di sanalah ditemukan jasad Abby yang sudah lebih dulu meninggal. Selanjutnya, polisi mulai curiga kepada Lizzie karena beberapa hal. Cerita berubah-ubah. Lizzie memberikan beberapa versi berbeda mengenai apa yang ia lakukan saat pembunuhan terjadi. Kadang ia mengatakan berada di gudang. Kadang mengatakan sedang mencari alat pancing. Perubahan cerita ini membuat polisi semakin curiga. 2. Membakar gaun. Beberapa hari setelah pembunuhan, seorang saksi melihat Lizzie membakar sebuah gaun. Lizzie mengatakan gaun itu terkena cat. Polisi menduga gaun tersebut mungkin berlumuran darah. 3. Upaya membeli racun. Sehari sebelum pembunuhan, seorang apoteker mengatakan Lizzie pernah mencoba membeli asam prusat, racun yang sangat mematikan. Namun hakim akhirnya tidak mengizinkan kesaksian ini dipakai di persidangan karena dianggap tidak cukup kuat. 4. Senjata. Polisi menemukan sebuah kepala kapak di ruang bawah tanah. Pegangannya sudah dilepas. Jaksa menduga inilah senjata pembunuhan. Namun tidak pernah bisa dibuktikan secara ilmiah. Persidangan tahun 1893. Persidangan menjadi berita besar di seluruh Amerika. Banyak surat kabar mengikuti jalannya sidang setiap hari. Namun terdapat beberapa masalah besar bagi jaksa. Antara lain, pertama, tidak ada saksi mata. Kedua, tidak ada sidik jari, teknologi sidik jari belum digunakan secara luas saat itu. Ketiga, belum ada tes DNA. Keempat,
Tidak ditemukan pakaian berdarah yang dapat dipastikan milik Lizzie saat pembunuhan. Kelima, bukti yang ada sebagian besar bersifat tidak langsung. Pengacara Lizzie berhasil menimbulkan keraguan yang cukup besar. Setelah sekitar 1,5 jam bermusyawarah, juri memutuskan Lizzie Borden tidak bersalah. Ia dibebaskan dari semua tuduhan. Kehidupan setelah persidangan. Setelah bebas, Lizzie membeli rumah besar dan menamainya Mapletroft. Ia hidup cukup tertutup. Sebagian masyarakat tetap menganggapnya pembunuh. Banyak teman menjauhinya. Kakaknya Emma akhirnya pindah setelah keduanya dikabarkan berselisih. Lizzie meninggal pada tahun 1927. Emma meninggal beberapa hari setelah Lizzie. Teori-teori yang berkembang. Karena tidak pernah ada putusan bersalah, muncul berbagai teori. Teori 1, Lizzie adalah pelakunya. Motif yang sering disebut antara lain warisan keluarga, kebencian terhadap ibu tiri, konflik bertahun-tahun dengan ayah. Sebagian orang percaya Lizzie membunuh Abby terlebih dahulu, lalu menunggu ayahnya pulang sebelum membunuhnya. Teori 2 pembantu. Bridget Sullivan. Ada yang menduga Bridget terlibat karena berada di rumah saat kejadian. Namun tidak ditemukan bukti kuat yang mengarah kepadanya. Teori 3, musuh bisnis Andrew. Andrew adalah pengusaha yang cukup keras. Sebagian orang menduga seseorang yang menyimpan dendam masuk ke rumah dan melakukan pembunuhan. Namun teori ini juga tidak didukung bukti yang meyakinkan. Teori 4, pelaku lain yang tidak pernah teridentifikasi. Beberapa peneliti modern berpendapat mungkin ada orang lain yang berhasil masuk dan keluar rumah tanpa diketahui, meski skenario ini diperdebatkan karena rumah relatif kecil dan ada penghuni lain di dalamnya. Warisan budaya. Kasus ini begitu terkenal hingga melahirkan sajak anak-anak yang dikenal luas yaitu Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. Padahal, secara historis, senjatanya tidak pernah dipastikan adalah kapak besar, lebih mungkin sejenis hatchet. Korban ibu tiri menerima sekitar 18-19 hantaman, bukan 40. Ayahnya menerima sekitar 10-11 hantaman, bukan 41. Sajak tersebut lebih merupakan cerita rakyat daripada catatan fakta. Mengapa kasus ini masih diperdebatkan? Kasus Lizzie Borden tetap menjadi misteri karena kombinasi beberapa faktor yaitu tidak adanya saksi mata, keterbatasan ilmu forensik pada akhir abad ke-19, bukti fisik yang tidak konklusif, serta perilaku Lizzie yang dianggap mencurigakan namun tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya di pengadilan. Akibatnya, hingga hari ini tidak ada jawaban pasti tentang siapa yang membunuh Andrew dan Abby Borden.